Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas modus atau nilai yang sering muncul. Baik, langsung saja. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Jadi paling, ada kata-kata palingnya. Misalkan di sini langsung aja kita tengok contohnya. Di kelas 10 ya, ada sebaran nilai seperti ini. Kita lihat 60, ada satu anak yang mendapatkannya, 65 juga gitu. Lalu yang 70 ini yang banyak ini ya, ada 4 anak yang mendapatkan nilai 70. Yang 75 2 anak. Jadi ini ada 1, ini 1, ini 4. 75 ini ada 2 anak yang mendapatkannya. 80 juga gitu, lumayan ada 3 anak yang mendapatkannya. Lalu yang 90 1 anak. Nah, baik. Kalau dilihat ternyata ya, yang paling sering muncul itu nilai 70. Ya, nilai 70 itu dimiliki oleh 4 anak atau muncul sebanyak 4 kali ya dalam data ini. Jadi data nilai siswa kelas 10 mempunyai modus 70 seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya ya, data anak kelas 11. Ya, di sini juga mirip-mirip dengan atas ya. 60-nya muncul 1 kali, 65-nya muncul 1 kali, 70-nya muncul 4 kali, 75 muncul 1 kali, 80-nya muncul 4 kali juga. Lalu yang 90 muncul 1 kali. Nah, ternyata di sini ada 2 nilai yang sering muncul, yaitu 70 sama 80. Dua-duanya muncul sebanyak 4 kali. Jadi artinya modus untuk data ini adalah 70 dan 80. Nah, seperti itu. Jadi punya modus sebanyak 2, yaitu 70 dan 80. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat data kelas 3. Kelas 3 ya. Kita lihat 65-nya muncul 3 kali. 70-nya muncul 3 kali pula. 75-nya juga muncul 3 kali. 80-nya pun sama ya. Jadi nyaris semua data muncul secara sama, yaitu 3 kalian. Ya, 3 kalian, 65-nya 3 kali hingga 80 pun 3 kali semuanya. Jadi tidak ada yang paling sering muncul. Jadi tadi istilah modus kita artikan yang paling sering muncul. Jadi ini tidak ada modusnya ini ya. Tidak ada yang paling sering. Semua muncul dalam frekuensi yang sama. Jadi modusnya tidak ada atau tidak mempunyai modus seperti itu. Oke, untuk yang data tunggal gampang, hanya tinggal lihat saja siapa yang paling sering muncul atau yang paling banyak di sana. Nah, berarti itulah modusnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan modus untuk data kelompok. Ya. Sama ya, tidak sulit. Sangat gampang sekali. Baik. Di sini pun sama. Nanti saya tidak akan nuliskan rumusnya. Saya hanya akan menerangkan dan diingat-ingat saja itu. Baik, kita mulai ya. Modus data kelompok. Nilai matematika 100 siswa ya. Ini data yang sama dengan contoh di median. Namun dalam contoh kali ini kita akan hitung modusnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Frekuensinya ini atau banyaknya siswa ini ya. Nah, yang paling sering ya, yang paling banyak di sini itu ternyata berada di 35 ini. Nah, jadi antara 86 hingga 90 itu yang paling banyak siswanya, yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 35 kali. Jadi disinilah letak atau posisi dari modus.
di modusnya nanti akan kita hitung ya, hasilnya berada di antara kisaran 86 hingga 90 seperti itu. Nah, caranya adalah kita lengkapi data-datanya terlebih dahulu. Selisih dengan atas ini ternyata berapa ini ya? 10. Nah, jadi selisih dengan atasnya ini 10. 35 dikurangi 25, 10. Lalu selisih dengan bawahnya ini ternyata 20. Jadi itu caranya ya. Ini data-datanya harus dilengkapi seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan ya. Perhatikan baik-baik. Modus adalah bawahnya ini, lagi-lagi bawahnya ini dikurangi 0,5. Seperti ini. Lalu kita pasang kurung lagi. Ya. Nah, seperti ini. 10-nya kita tulis di atas, yang di bawah ditulis dua-duanya. Nah, seperti ini. Jadi 10-nya kita tulis di atas, lalu yang menjadi pembaginya adalah dua-duanya. Lalu dikali dengan panjangnya interval. Panjangnya interval ini ya. Oke, 5. Nah, sudah selesai ya. Tinggal diselesaikan. Kita hitung di sini 85,5. 85,5 ditambah, kalau saya tulis dulu seperti ini. Nah, ini kita coret langsung tinggal 6. Jadi 10 dibagi 6 itu adalah 1,67. 85,5 ditambah 1,67, hasilnya adalah 87,17. Nah, seperti itu. Oke ya, sangat gampang sekali. Coba diingat-ingat kembali ya. Jadi ini yang paling penting, posisinya harus ditemukan. Setelah itu selisih dengan atas, selisih dengan bawah, dan nah semuanya itu ya. Baik, kita lihat satu contoh lagi biar semakin bisa dipahami ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau dilihat lagi di sini yang paling sering muncul adalah 30. Nah, ini yang paling gede. Nah, seperti itu. Lalu selisih dengan atas ini 30 dengan 15, selisih 15. 30 dengan 20, selisih 10. Sekarang kita hitung. Modus adalah ini dikurangi setengah, 165,5 ditambah, nah seperti ini panjangnya lagi. Nah, yang atas adalah 15, yang bawah 15 ditambah 10. Oke, bisa diikuti sampai di sini. 165,5 ditambah 15 per 25 kali 5. Kita coret masih 5. 165,5 ditambah 15 dibagi 5 adalah 3. Jadinya 168,5. Seperti itu. Jadi cukup gampang sekali untuk menghitungnya. Ya, tidak perlu pusing-pusing menghafal rumusnya. Jadi diingat-ingat aja caranya, teorinya, konsepnya diingat-ingat, langsung diterapkan. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.